Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi wa rituqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi fa min azimi sa'lihi lam tahwihi fa ushibat ma'na dhamiri sa'li wa uribat bil hani bil alhani. Thumma salatu wa salamil laiki ala nabiyyi asyrafil khalaiqi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wa hdi qalbi bihaqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, wabil khusus jajaran takmir, masjid Muhtadin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kita dihimpun di masjid yang kita banggakan. Alhamdulillah, karpet anyar gitu. Masya Allah. Kula niku rasa di Madinah gitu. Karpet tinggal wanginya gitu. Masya Allah, subuhnya tiap subuh nggak kebangetan nih gitu. Betul. Oh, berarti nggak pengen subuh kebangetan nih, ban subuh damel kubur nih. Insya Allah jamaah ramai. Alhamdulillah pagi ini kita dihimpun Bapak Ibu. Mudah-mudahan datangnya kita ke masjid dicatat sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Allah memberikan nikmat kehidupan kepada kita. Dan mudah-mudahan juga Bapak Ibu, nama-nama kita sudah dicatat dalam buku besar register umat Nabi Muhammad. Jadi kalau umat Nabi Muhammad itu terdaftar ada registernya, mudah-mudahan nama kita sudah tercatat Bapak Ibu. Betul namung tercatat. Mungkin Rasulullah SAW niku ngakoni kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ya, niku Bapak Ibu, kulo sing sok marani kulo remen ngajak jamaah ke Mekah Madinah niku. Kulo mau pengen diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Ya, pengen saya sih Bapak Ibu. Dawuh Nabi ngeten, man zaroni ba'dal wafati faka'anna ma zaroni fil hayati. Barang siapa yang mengunjungiku setelah kematianku, maka dia seperti mengunjungiku saat aku masih hidup. Mulanya pulau datang Madinah Bapak Ibu, pulau yakin seperti Rasulullah itu gitu sih. Jadi ada kegelisahan hati yang saya bisa bermanja-manja dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebabnya Bapak Ibu? Keuntungan umat Nabi Muhammad itu Bapak Ibu masuk surga niku tinggal mau apa tidak. Pertanyaannya Bapak Ibu mau apa tidak masuk surga? Oh kayaknya rapati mau ya. Mau apa tidak? Mau. Dawuh Nabi ingatan niku, kullu ummati yadkhulunal jannata ila man abad. Kabeh umatku mlebu swarga kecuali sing emoh kata Nabi. Jadi tinggal itu. Jadi dasarnya umat Nabi Muhammad itu masuk surga kecuali yang tidak mau. Terus Nabi dikonfirmasi, ya Rasulullah, siapa yang dimaksud orang yang enggak mau? Kata Nabi, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Ya. Siapa yang mengikutiku maka dia masuk surga, siapa yang membantahku berarti dia tidak mau masuk surga. Tak kinten-kinten Bapak Ibu, awake kelompok pundi? Kelompok sing manutan napa kelompok sing nolakan kira-kira? Monggo dipikir setengah jam. Insya Allah ada kelompok wong sing manutan, manut Kangjeng Nabi, gitu. Masya Allah, coba subuh jam sak menten
pun rauh, pun wudu, pun tekan masjid. Ini kan sebuah bentuk kepatuhan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi Bapak Ibu sholat kita, setiap gerak langkah kita dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dawuh Nabi, salatun kafaratun. Enten tiga amal Bapak Ibu saged ngapus dosa. Jadi yang bisa menghapus dosa selain kalimat-kalimat ucapan seperti istighfar. Istighfar itu lapatnya kados napa? Astagfirullah. Paling pendek itu apa? Astagfirullah. Walane Bapak Ibu nak sasampune salam salat, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Niku maos istighfar. Istighfarnya paling pendek. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pendek. Ping pinten? Ping pinten Bapak? Monggo men semangat doa rumiyin nggih. Bismika Allahumma ahya wa bismika amat. Kayaknya ini tidak turu kan. Jadi astagfirullah, astagfirullah ini istighfar paling pendek. Nah kirang panjang ditambahin astagfirullah wa atubu ilaihi. Nah istighfar sing ba'da subuh atau ba'da asar atau masuk dalam al-maksurat yang dibaca 100 kali ini astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Niku dibaca ba'da subuh ngantos matahari terbit, lalu sholat 2 rakaat. Niku dawuh Nabi, barang siapa sholat subuh berjamaah lalu duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit. Nah Bapak Ibu nyun sewu, sholat suruk niku bukan saat terbitnya matahari, karena tidak boleh sholat di 5 waktu. 1, haram sholat ba'da sholat subuh hingga terbit matahari. Terus saat ini misalnya ada sholat ba'da subuh, nggak boleh, kecuali sholat ada sebab mukoronan menyertai, ya. Ada sebab menyertai itu seperti apa? Misalnya ba'da sholat subuh terjadi gerhana bulan, boleh dilaksanakan sholat gerhana bulan setelah sholat subuh, ya. Jadi ada sebab yang menyertai atau ada sebab yang mendahului. Misalnya nopo? Misalnya ada iki Bapak Ibu ba'da asar wingi sare, bar asar tidur tangi-tangi subuh. Nah, berarti dereng sholat apa? Dereng maghrib, dereng isya. Keliling-keliling subuh pas azan pun ajeng komat. Nah, boleh menambah sholat maghrib, sholat isya, ba'da sholat subuh karena ada sebab yang mendahului. Jadi Bapak Ibu nggak boleh sholat ba'da sholat subuh hingga terbit matahari. Yang kedua, haram sholat pada saat terbitnya matahari. Jadi matahari, nah jam ini kan saat ini enten jam terbit. Nah jam terbit itu pastikan apakah sudah ditambah dari terbit ke depan berapa menit lamanya Bapak Ibu. Nah, kula niku wingi Masya Allah ya, saya ketemu dengan orang Palestina Bapak Ibu. Temu orang Palestina, mulai pada sholat subuh saya di rooftop itu saya mau sholat suruk. Terus ditanya sama dia, intadir, tunggu sebentar ya. Terus kata dia belum waktu tunggu. Terus saya bilang ini sudah waktu suruk. Tadi dia belum. Ini terbit matahari, haram sholat. Antum tambah 4 derajat. Jadi dari terbit tambah 4 derajat. Setiap derajat itu Bapak Ibu 4 menit. Ya, makanya kalender Muhammadiyah jam terbit subuh sama kemenak itu ada selisih 2 derajat.
2 derajat itu masing-masing derajat 4 menit, berarti 4 kali 2 berapa? 8 menit. Maka kalau dari terbit ke muncul waktu duha itu adalah 4 derajat, berarti 4 kali 4 berapa menit? 16. Maka dari terbit itu ada tambahan 16 menit itu masuk waktu duha. Sehingga waktu suruk itu atau sholat suruk itu janjiannya itu sholat di waktu duha. Maka Bapak Ibu haram sholat ba'da subuh hingga terbit matahari, kemudian haram sholat saat terbitnya. Kemudian yang ketiga, saat istiwa, saat matahari yang tengah-tengah itu nggak haram sholat. Ya, matahari pas tengah-tengah itu nggak haram sholat. Kemudian kapan haram lagi sholat? Ba'da sholat asar hingga terbenam matahari, kecuali ada sebab yang mendahului atau ada sebab yang menyertai. Misalnya ba'da sholat asar kok terjadi gerhana, ya. Terjadi gerhana matahari, boleh dilaksanakan sholat gerhana matahari setelah sholat asar. Atau ada sebab yang menyertai lagi, misalnya seperti kita mau safar. Atau ada sebab yang mendahului, kita punya kewajiban menambah sholat duhur yang belum kita tunaikan. Kemudian yang kelima, saat terbenamnya matahari. Nah, sehingga Bapak Ibu, ada 5 waktu tidak boleh sholat, ya, ba'da nopo, sholat nopo subuh hingga terbit matahari. Yang kedua saat terbitnya. Yang ketiga saat istiwa. Yang keempat ba'da sholat asar. Yang kelima saat terbenam matahari. Nah, tapi kalau yang 3 ini pas saat terbit, pas saat istiwa, pas saat terbenam, niku haram sholat dan haram menguburkan jenazah. Dalam hadis mengatakan 3 waktu itu, saat terbenamnya, saat terbitnya, saat istiwa, dan saat terbenam, itu haram sholat dan haram menguburkan jenazah. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka ada amaliyah-amaliyah yang bisa menghapus dosa. Selain ucapan istighfar, ada 3 amal yang bisa menghapus dosa. Kata Nabi, salatsun kafaratun. Ada 3 amal yang bisa menghapus dosa. Nah, pemawon yang pertama, fakis bagul wudu'i ingda sabar. 1, menyempurnakan wudhu saat memeng. 1, sempurnakan wudhu saat malas, saat memeng. Pertanyaan saya Bapak Ibu, wudhu paling memeng niku kapan? Kapan Bapak? Bahan waktu. Bapak Ibu, pengalaman saya, wudhu sing paling memeng niku nak pas ngelilir. Gimana? Masya Allah. Allah niku nyeting manusia itu luar biasa Bapak Ibu. Tiang niku napun umur 50-an, ya toh, biasanya tidur 3-4 jam niku pun mulai pengen tengkolah, ya toh. Gimana? Jadi tidurnya tuh gak bisa nyenyak. Pengen yang kamar mandi. Akhirnya turun yang kamar mandi. Mung pertanyaannya, nak pun pipis niku wudu mulai apa mboten? Umumnya mboten gitu. Padahal itu Allah sudah ngasih isyarat. Kayak mumpung tangi wudu, sholat orang ketang sak rakaat, ngoten lho. Sholat napa? Witir, ngoten lho. Bapak Ibu, mungkin paling abot. Saya tahadus binima Bapak Ibu, alhamdulillah Allah Ta'ala takdirkan sampai saat ini, saya sejak SMA sampai saat ini, saya berusaha untuk gantung wudhu Bapak Ibu. Tapi yang paling berat niku nak ngelilir niku. Gitu. Mulanya enten pertanyaan, Ustaz, apa trik-triknya supaya gampang bangun tidur? Gampang bangun malam? Ternyata gampang Bapak Ibu. Nah, pengen awak dewi isuk nopo gampang bangun tidur, saat derenge sare niku nyiapkan air 2 liter. Ya, terus diumbe. Diminum 2 liter. Insya Allah orang nanti 3 jam niku pun ke kamar mandi gitu. Nah, jadi Bapak Ibu itu ya. Padahal Masya Allah Bapak Ibu,
tanpa kita sadari, Bapak Ibu sholat duhur wudu, sholat asar wudu, sholat maghrib wudu, sholat isya wudu, sholat subuh wudu. Itu tanpa disadari dosa-dosa yang Bapak Ibu lakukan melalui muka, melalui tangan, melalui kepala, melalui kaki, niku rontok berbarengan dengan bercucurannya air wudu. Mulanya Bapak Ibu, orang semakin sering wudu, niku potensi terhapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu dosanya nopo? Ya. Bapak Ibu merasa banyak dosa apa merasa banyak amal? Kenapa Bu? Dosanya nopo? Hah? Banyak. Coba, sapa sing bisa nyebutkan dalam waktu 2 menit 5 dosa dari tadi bangun sampai saat ini tak duit 1.000. Napa? 1 dosanya napa Bu? Masa bar subuh ngerasani ya buat dereng gitu. Dereng mulai ya. Napa dosanya Bu? 1. Angel nyebut ke dosane wong putih Kang nih. Yang nih oh jeblok lali kalau dosan. Yang jeblok niku dosane nopo? Kan nyebut ke 5 wae angel kamu karep dikai hadiah gitu. Nopo? Bapak sebutkan 5 dosa dari tadi bangun sampai saat ini. Masya Allah, ini bukan ahli pendosa Bapak Ibu. Ya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sebelum ke masjid wudu? Wudu. Tadi sebelum ke masjid kita berjalan? Tadi sebelum salat subuh ada yang salat qobliyah subuh? Ada yang salat subuh? Duduk zikir? Masalah orang nganti 2 menit nyebutke kebaikan unjul sekolimo gitu. Mulane Bapak Ibu, ampun rumangsa ahli dosa. Wong ampun sombong, deloken kaya aku ahli ibadah. Mboten sangatan niku. Tapi munculkan dalam hati ketika kita ringan ibadah, alhamdulillah Gusti kula dadi tiyang enteng ibadah ya Allah. Karena kuasanya jenengan. Bu, saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau misalnya sekarang meninggal pun siap apa dereng niki? Siapa ra kompak kan? Mungkin kira-kira pertanyaan saya, Bapak Ibu kalau misalnya meninggal surga apa neraka? Keyakinannya? Ra kompak. Nah ditakani, yuk sampai anak mati surga neraka yuk. Kira-kira mantap napa oleh jawab? Kayaknya aku ke yo, piye yo, gitu. Rapati yakin Bapak Ibu? Ini saya tanya ini. Bapak Ibu, kasih logika. Kalau misalnya, ya, tadi berbarengan dengan kita datang, ya, datang dengan kita ini, ada orang setelah sholat subuh ini, sebelum sholat subuh disahadati. Ada orang mu'alaf, kafir tadinya Bapak Ibu. Terus seterengnya sholat subuh disaksikan oleh jamaah Masjid Muhtadin. Kemudian dibimbing ikrarnya oleh Kiai Haji Kurnia. Orang itu syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada orang itu umurnya sudah 60 tahun. Lalu dia syahadat Bapak Ibu. Pas sholat subuh pertama Bapak Ibu. Di rakaat pertama saat sujud dia meninggal. Pertanyaan saya, ibu bapak berkeyakinan orang itu calon penghuni surga apa neraka? Surga apa neraka? Surga. Mung nak sakniki, pas Pak Kurnia ngimami sholat subuh, sujud mati misalnya. Keyakinan panjenengan surga apa neraka? Nah surga ini rapati mantap ya lah. Bapak Ibu nyuwun sewu, orang yang 1 kali saja syahadat, orang yang baru ajaran sholat dereng rampung, kok awake yakin kalau dia masuk surga?
Lah kenapa dengan orang-orang yang bolak-balik syahadat, bolak-balik sholat tidak berkeyakinan kalau dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Ya betul. Awak dia ke syahadat sehari semalam berapa kali Bapak Ibu? Cinten sing ngerti. Syahadat sehari semalam awak dia ke ping pinten Bapak Ibu? Sapa sing tak ngerti tak kai hadiah haji dan umroh. Syaratnya mampu. Nah betul mampu tidak wajib haji dan umroh. Bapak Ibu, setiap tasyahud niku enten syahadat. Ya betul. Dalam sehari semalam yang wajib tasyahud berapa kali? 9 kali, karena setiap sholat itu ada 2 kali sujud, ada 2 kali tasyahud, kecuali di sholat subuh. Masa sama orang yang sholat berulang-ulang, sama orang yang syahadat berulang-ulang, awal dia orang berkeyakinan kalau dia calon penghuni surga, sementara dengan orang yang baru syahadat sekali, sholat dereng rampung, berkeyakinan dia calon penghuni surga. Mulanya Bapak Ibu, ketika kita dientengkan ibadah, syukuri, optimis, ini karena karunia Allah Subhanahu wa taala, berharap ridhonya Allah, optimis mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tidak menyombongkan untuk ke orang lain, Bapak Ibu. Jadi satu yang bisa menghapus dosa niku napa? Sempurnakan wudhu saat malas. Ya. Ada juga yang mengatakan isbagul wudhu ingdal sabaroh itu menyempurnakan wudhu saat malas adalah dalam kondisi dingin, Bapak Ibu. Kalau di kita tuh Masya Allah, bersyukur Bapak Ibu, berada kita di negara yang nak panas, gibotan panas banget, nak adem, gibotan adem banget, ya toh. Mekah itu Bapak Ibu, nak panas, waktu saya haji 2018, itu panas sampai 52 derajat. 52 derajat. Tapi dingin Bapak Ibu. Kemarin saya pulang Madinah itu 9 derajat. Madinah 9 derajat. Hari ini kemarin kalau nggak salah Taif itu mencapai 5 derajat Bapak Ibu. Padamnya ke atas Bapak. Ya. Di kita itu Masya Allah Bapak Ibu. Ya. Jadi satu, wudhu kita tanpa kita sadari itu sakit ngerontokkan, menjatuhkan, menggugurkan dosa-dosa yang kita perbuat. Yang kedua apa? Wa khutwati li sholatil jamaah. Senantiasa kerap melakukan langkah-langkah untuk sholat berjamaah. Jadi Bapak Ibu, setiap langkah Bapak Ibu ulak-balik rumah masjid, niku setiap Bapak Ibu mengangkat kakinya, niku dicatat kebaikan, dan setiap menurunkan kaki Bapak Ibu dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga apa? Wantidor sholati li sholatil jamaah. Menunggu sholat setelah menjalankan sholat berjamaah. Mulanya Bapak Ibu jangan salah, ketika kita selesai sholat ada niatan dalam hati menunggu sholat berikutnya. Kata Bapak Ibu, ba'da sholat subuh lenggahan di masjid, berzikir, nenggo waktu duha, maka selama waktu penantian itu dosanya dihapus oleh Allah. Mangken pun rampung sholat duha, niatkan menanti sholat napa? Zuhur. Maka antara duha ke duhur dihapus dosanya. Pun rampung sholat duhur, ba'da duhur, niatkan menunggu sholat napa? Asar. Maka duhur ke asar dihapus dosanya oleh Allah. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Nah, karena itu Bapak Ibu bersyukur ketika kita diringankan melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, ini ada satu tambahan Bapak Ibu. Kemarin itu saya temu dengan saudara kita, orang namanya itu Pak Nasir Abbas. Habis sholat maghrib, kalau biasanya asar, maghrib, isya itu nggak kembali ke hotel. Saya bertemu dengan seseorang, ya, namanya Nasir Abbas, kalau nggak salah. Terus saya tanya, Bapak dari mana Pak?
Saya dari Aceh, Pak. Dia orang Aceh. Terus saya, Masya Allah. Gimana keadaan Aceh, Pak? Beliau itu mantan anggota Dewan, Bapak Ibu. Kata dia, Masya Allah Pak Jaya, Aceh itu ngeri, Pak. Lebih ngeri daripada waktu tsunami. Jadi hancurnya Aceh, Sumatera Barat, termasuk Sumatera Utara, itu lebih ngeri pada waktu hancurnya saat tsunami. Loh, kok bisa, Pak? Iya, karena kalau tsunami itu, kata beliau, air dari laut ke darat, nggak nyampe 20 menit, kembali lagi ke laut. Tapi kalau ini, Bapak Ibu, waktunya lama. Dan semakin waktu, semakin naik, semakin naik, semakin naik. Dan yang terjadi, Bapak Ibu, tidak hanya air itu mendorong tanah, tidak hanya tanah, tapi juga apa-apa yang ada di sekitarnya, termasuk pepohonan, tersapu, Bapak Ibu, terbawa dari hulu ke hilir. Sehingga mungkin dulu kita ya, sekitar Jogja, kita pernah lihat kali putih, kata Ibu, ya seperti itu Bapak Ibu, rumah-rumah sampai atapnya nggak kelihatan. Nah, apa Bapak Ibu? Ini kita alhamdulillah di Jogja, sudah lama nggak pernah ada bencana, Bukan berarti berharap ada bencana, Bapak Ibu. Tapi Masya Allah, itu salah satu yang harus kita waspadai, Bapak Ibu. Nah, ada satu nasihat dari Sidina Ali itu gini. Laulal ladzina lahum mirdun yakumuna wal akhiruna lahum sirdun yasuna laduk dikat ardukum tahtakum sahara li annakum qaumun tahtauna lailan wa nahara. Kalau saja malam hari sudah tidak ada lagi orang yang berzikir, kalau saja siang hari sudah tidak ada lagi orang yang berpuasa, laduk dikat ardukum tahtakum sahara, niscaya tanah yang kau injak, bumi yang kau injak itu akan terjadi guncangan di waktu sahur, akan terjadi gempa. Kenapa? Li'annakum qaumun tahtauna lailan wa nahar. Karena kalian manusia, makhluk yang senantiasa banyak melakukan kesalahan siang dan malam. Sehingga Bapak Ibu nyun sewu, kalau sampai saat ini alam kita terawat, tidak terjadi gempa, tidak terjadi likuifaksi, tidak terjadi tsunami, tidak jadi air bah, barangkali karena masih banyak orang yang malam hari zikir, siang hari pada berpuasa. Maka Bapak Ibu, tanpa disadari, Bapak Ibu ahli tahajud, ahli puasa, itu termasuk orang yang menjaga alam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu Bapak Ibu, kita mewaspadai dengan ikhtiar kita nopo tunggu. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'mati. Ini biar Bapak Ibu nanti punya hafalan doa, saya hafalkan untuk Bapak Ibu. Karena tadi ini kondisi alam semakin tidak membaik ya. Doanya gini, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Doane ngaten niku, monggo mau sarang-sarang sambil menghafalkan, sambil nunggu bubure adem gitu. Bapak Ibu, doanya pendek, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati ni'matik wa jami'i sakhatik. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma
inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Kenapa? Dereng. Alhamdulillah. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min zawali nikmatik, dari hilangnya nikmatmu, wa tahawuli afiatik, dari berpindahnya kesehatan, wa fujaati nikmatik, dan datangnya azab dengan cara tiba-tiba, wa jami'i sakhatik, dan dari murkamu dan kemarahanmu. Nah ini sekalian nggih, mangke nasi ngersake saged difoto ya. Ini kita amalkan supaya apa? Kita mendapatkan perlindungan dari Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat. Ya, jadi betapa mudah Allah Ta'ala itu memindahkan nikmat. Orang akid seneng-senengnya pindah menjadi bencana di gampang. Ya. Allah maha mudah memindahkan sehat dari sakit. Wong sehat gede dhuwur, ngeresi ngarepan omah. Ngarepan omah resik-resik nyapu. Midak paku, gitu. Midak paku. Ternyata kok bengi tambah anget, tambah panas. Ternyata dicek yang rumah sakit, ternyata pakunya ngandung karaten, ternyata nopo tetanus, gitu. Setelah dicek ternyata orang itu kadar gulanya tinggi. Ternyata harus diketok Bapak Ibu. Nah itu, padahal mau goro-goro nyapu gitu. Mulai saat ini ampun sering nyapu. Karena tidak paku gitu. Nah sekalian, ya. Nah kemudian apa? Wa fujaati nikmatik, datang azab tiba-tiba. Kagone awake dhewe Bapak Ibu 2007 dulu. Akhirnya nyantai bar subuh, ternyata bumi ini horor gitu. Kayak tonggone apa? Saudara kita yang di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan gitu nih. Ya sedang santai-santainya ternyata datang air bah. Nah, sehingga Bapak Ibu, kita sebagai makhluk hanya bisa berikhtiar. Mungkin-mungkin ya kultum pada pagi hari ini menambah pengetahuan Bapak Ibu, menambah keimanan, dan menambah kehusuan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai pesan Pak Murnia, Pak Ustadz, mohon ngajinya jangan lama-lama. Jamamu tadi ini nang ngaji ora betah. Nak makan kalau ngobrol biasanya betah. Kata saya cekap Pak Murnia kan? Assalamualaikum. Ada pertanyaan tidak ada kan? Pertanyaan? Ada pertanyaan enggak, Pak? Oh, aduh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa ta'ala kulli sahabati rasulillah. Amin. Asbahna wa asbahu billah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi nas'aluka khairal ma fi hadzal yawm wa khairal ma ba'dah wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi na'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi na'udzubika min adzabil qabri wa adzabil finar. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata 'arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika wa lakal hamdu wa lakal syukur. Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sami Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta
Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta hasbiyallahu wa tawakkalna wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa min tahti wa a'udzubika min tahti. Allahumma alimal ghaibi wa syahadah wa tirus samawati wa ard rabbat kulli syai'in wa malikah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un wa la fis samai wa sami'ul alim. Radina billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sadri wa la takilni ila nafsika wa asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa kana minal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.